Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan lebat, terdapat sebuah legenda yang menakutkan tentang kuntilanak. Konon, hutan itu dihuni oleh arwah seorang wanita yang meninggal tragis saat melahirkan. Sejak saat itu, sosoknya sering terlihat berkeliaran di malam hari, menangis dan mencari anaknya yang hilang. Masyarakat desa selalu memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak memasuki hutan saat malam tiba, tetapi sekelompok remaja yang penasaran memutuskan untuk menjelajahi hutan tersebut. Suatu malam, 5 remaja Dika, Sari, Andi, Rina, dan Budi memutuskan untuk berkemah di pinggir hutan. Mereka membawa tenda, makanan, dan alat perekam untuk merekam pengalaman mereka. Dengan semangat yang menggebu, mereka mendirikan tenda dan menyalakan api unggun. Suasana malam itu terasa ceria, tawa dan canda mereka mengisi udara malam. Namun, saat malam semakin larut, suasana mulai berubah. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Dika, yang paling berani di antara mereka, mencoba menenangkan teman-temannya. "Mungkin itu hanya suara binatang," ujarnya sambil tertawa. Namun, Sari merasakan sesuatu yang tidak beres. "Aku merasa kita tidak sendirian," katanya dengan suara bergetar. Malam semakin larut, dan mereka mulai menceritakan kisah-kisah seram. Ketika Dika mulai bercerita tentang kuntilanak, suasana menjadi tegang. "Kuntilanak itu hanya mitos," katanya, berusaha meyakinkan teman-temannya. Namun, saat dia selesai bercerita, tiba-tiba angin kencang berhembus, memadamkan api unggun dan membuat suasana menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan, mereka mendengar suara tangisan yang lembut namun menyedihkan. Rina, yang paling sensitif, mulai menangis. "Aku tidak suka ini, kita harus pulang," katanya. Namun, Andi dan Budi menolak untuk pergi. Mereka ingin membuktikan bahwa semua itu hanya cerita belaka. Mereka memutuskan untuk menjelajahi hutan lebih dalam. Dengan senter di tangan, mereka melangkah perlahan. Suara tangisan itu semakin dekat, dan tiba-tiba, mereka melihat sosok putih melayang di antara pepohonan. Sari menjerit, "Itu dia, kuntilanak!" Mereka semua berlari ketakutan, tetapi Dika terjatuh dan terpisah dari kelompoknya. Dika berusaha bangkit, tetapi kakinya terkilir. Dalam keadaan panik, dia melihat sosok wanita berambut panjang dan berpakaian putih mendekatinya. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Dika berteriak, tetapi suaranya teredam oleh suara tangisan yang semakin keras. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, dan Dika merasa ada sesuatu yang dingin menyentuh lehernya. Sementara itu, Sari, Andi, Rina, dan Budi berlari tanpa arah. Mereka berusaha memanggil Dika, tetapi suara mereka hanya teredam oleh hutan yang gelap. Tiba-tiba, Rina merasakan ada sesuatu yang menariknya ke belakang. Dia berbalik dan melihat kuntilanak berdiri di belakangnya, tersenyum sinis. Rina berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, dan Rina merasa ada sesuatu yang menempel di punggungnya. Ketika mereka akhirnya berkumpul kembali, Dika tidak ada di antara mereka. Mereka berusaha mencari Dika, tetapi hutan terasa semakin menakutkan. Suara tangisan itu semakin mendekat, dan mereka merasakan hawa dingin yang menusuk. Andi, yang paling berani, mencoba menenangkan teman-temannya. "Kita harus kembali ke tenda," katanya. Tetapi saat mereka berbalik, mereka melihat sosok kuntilanak berdiri di depan mereka, menatap dengan mata yang penuh kebencian. Satu persatu, mereka mulai merasakan teror yang mengerikan. Budi terjatuh dan tidak bisa bangkit. Dia melihat sosok itu mendekatinya, dan dalam sekejap, dia menghilang. Sari dan Rina berlari, tetapi Rina terjatuh dan tidak bisa bangkit. Sari berteriak, tetapi suaranya teredam oleh suara tangisan yang semakin keras. Akhirnya, hanya Sari dan Andi yang tersisa.
Mereka berlari sekuat tenaga, tetapi hutan seolah tidak memberikan jalan keluar. Suara tangisan itu semakin mendekat, dan mereka merasakan kehadiran sosok itu di belakang mereka. Dalam keadaan putus asa, mereka bersembunyi di balik sebuah pohon besar, berharap sosok itu tidak menemukan mereka. Namun, saat mereka bersembunyi, mereka mendengar suara lembut yang memanggil nama mereka. Sari, Andi. Suara itu terdengar akrab, tetapi juga menakutkan. Mereka berdua saling berpandangan, dan tanpa sadar, mereka melangkah keluar dari tempat persembunyian mereka. Di depan mereka, kuntilanak berdiri dengan senyuman yang menyeramkan. "Kalian tidak akan bisa pergi," katanya dengan suara yang menggema. Dalam sekejap, Andi merasakan sesuatu yang dingin menyentuhnya, dan dia terjatuh ke tanah. Sari berteriak, tetapi suaranya teredam oleh kegelapan. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan tenda yang ditinggalkan di pinggir hutan. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan 5 remaja itu. Hanya ada suara tangisan yang terdengar dari dalam hutan, mengingatkan semua orang akan teror kuntilanak yang masih berkeliaran, menunggu mangsa berikutnya. Sejak saat itu, hutan itu menjadi tempat yang terlarang. Masyarakat desa selalu memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak mendekati hutan saat malam tiba, karena kuntilanak hutan masih mencari teman-teman yang hilang, dan siapapun yang berani memasuki wilayahnya akan merasakan teror yang sama.